Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Shalom. Suatu penyakit akan sangat memengaruhi fisiologis maupun psikologis dari seseorang. Secara fisik orang akan menunggu, tetapi secara psikis orang akan terganggu. Apalagi jika penyakit itu menular. Penyakit menjalar dan menular. Menjalar di sekujur tubuh, menular kepada orang lain. Kusta misalnya. Hari ini dalam bacaan Injil ada seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Pertama dia datang. Injil catat dia datang. Dia berlutut dan dia memohon sambil berkata, "Jika engkau mau, engkau dapat menahirkan aku." Dan kita semua tahu bagaimana penyakit kusta di zaman itu sangat mengerikan. Dalam bacaan pertama dikatakan kalau orang kusta dia harus bajunya tercabik-cabik. Dan di samping tercabik-cabik, rambutnya harus terurai. Tidak ada orang kusta kita lihat sudah kusta lalu dia kepang dua dia punya rambut. Tidak ada. Harus diuraikan. Setelah itu ditutup mukanya. Dan dia harus berteriak memperkenalkan identitas. Najis, najis, najis. Lalu dikatakan dalam bacaan pertama bahwa dia harus tinggal di luar perkemahan, diasingkan, dimarginalkan. Saya minimal selama dalam pelayanan 2 kali mengunjungi tempat orang kusta di 2 keuskupan. Ini zaman saya, bagaimana kalau zaman Yesus? Di mana zaman saya sudah ada obatnya. Pergi berkunjung ke sana, ada yang tangannya sudah segini, ada yang telinganya tidak ada. Dan Anda bisa bayangkan kalau di zaman Yesus belum ada obat, mungkin orang itu habis. Sudah begitu kondisinya dia akan habis. Dimakan oleh penyakit itu, makanya penyakit kusta disebut kutuk. Orang itu najis, dikutuk Allah, jangan dekat-dekat. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, apa yang Yesus lakukan kepada orang kusta ini? Ketika dia datang kepada Yesus, reaksi Yesus pertama, hatinya tergerak oleh belas kasih. Yang kedua, dia mengulurkan tangannya. Yang ketiga, dia menjamah orang kusta ini sambil berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Bapak Ibu, ini penginjil menceritakan secara terpisah. Tapi kalau kita memvisualisasikannya dalam imajinasi, ibarat satu putaran film kehidupan, maka kita bisa lihat tadi dinamika orang kusta dan Yesus berjumpa. Orang kusta datang. Begitu dia datang, tergerak hati Yesus. Gayung bersambut nih. Dia datang, tergerak hati Yesus. Dia berlutut, Yesus ulurkan tangan. Dia memohon, "Kalau engkau mau, jadilah aku tahir. Engkau bisa mentahirkan aku, menahirkan aku." Yesus bilang, "Aku mau. Jadilah engkau tahir." Luar biasa, penginjil mencatat di bagian terpisah, tapi kita bisa memvisualisasikannya bagaimana perjumpaan antara orang kusta ini dan Yesus. Satu pengalaman yang sungguh menyentuh. Satu kisah
yang sungguh-sungguh mengharukan ketika Yesus menyembuhkan orang kusta ini. Lalu orang itu sembuh dan dia pergi kepada imam sesuai ketentuan hukum Musa sebagaimana yang Yesus sampaikan kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, menjadi pengikut Yesus, kita memiliki tanggung jawab moral etis untuk senantiasa ada bersama dengan orang lain. Bacaan kedua mengingatkan akan hal itu, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan hendaknya kita lakukan demi kemuliaan Allah, tetapi juga bukan untuk kepentingan diri sendiri, kata Paulus, melainkan untuk kepentingan banyak orang. Maka dengan demikian kita mengasah dan turut mengasihi sebagaimana yang Yesus lakukan. Kalau ada orang sakit di rumah, oma, mama mungkin, pasangan yang sedang sakit, apakah hati kita tergerak ketika dia mau ambil air? Atau biar mi masih bisa dia, biar mi. Supaya tidak malas, biar mi mama. Atau kita tergerak. Lalu bukan saja tangan kita terulur, tetapi kaki kita bergerak untuk tolong kodong oma ini, saya bergerak ambil air. Untuk anak-anak tentu, untuk cucu-cucu. Tetapi untuk anak, ketika ibu yang mengalami sakit, yang dulu mungkin tidak sebanding sakitnya dengan melahirkan kita, apakah kita juga tergerak hati selama orang tua masih hidup untuk turut ambil bagian untuk mengasah hati dan mengasihi? Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sekarang ini mungkin bukan lagi penyakit kusta yang ada di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, tetapi penyakit-penyakit hati yang mengikis sendi-sendi belas kasih. Rasa-rasanya sudah mulai tumpul hati bersuara, nurani berbicara. Iri hati, dengki, syak, wasangka, negative thinking, sampai pada gosip merusak nurani dan hati kita untuk tergerak. It's me, ini saya. Saya tidak lagi peduli tentang keberadaan dengan orang lain. Tetapi sebagaimana penyakit-penyakit hati ini terus menjalar dalam hidup kita, tetapi tanpa disadari menular kepada orang lain. Bapak Ibu, saya merenungkan tentang multi level marketing dosa, MLM dosa, khususnya misalnya gosip nih Bapak Ibu ya. Kalau Urmat Memajang tidak ada gosip-gosip. Kalau Anda bicara supaya Bapak Ibu mengerti, saya sampaikan apa beda pastor curhat dan gosip. Apa beda sharing berbagi dan gibah gosip. Kalau sharing atau curhat berarti saya punya masalah dengan dia, maka saya cerita ke teman saya ada masalah dengan dia. No problem, that is not sin. Itu bukan dosa. Tapi gosip, saya tidak ada masalah dengan dia, tapi saya suka cerita tentang dia kepada orang lain. Jadi kita sudah bisa bedakan. Kita ada frame, ada bingkai. Oh sekarang saya lagi curhat pastor. Kenapa? Dia pastor injak-injak saya. No problem. Kita tidak jatuh dalam dosa karena kita lagi curhat, lagi sharing. Tetapi kalau pastor, toh, baru dia punya mulai toh, kita bisa cari, oh ini indikasi saya lagi bergosip atau saya lagi sharing. Kalau gosip ada MLM-nya,
ada multi level marketing. Saya cerita ke A, kalau A ini cerita ke B, dia tambah 1 poin gosip, tapi saya naik jadi 2. Semakin dia cerita apa yang tidak baik, saya semakin besar dosanya. Karena saya sumber. Sama dengan multi level. Kalau saya ini yang dibawa kerja semua, poin naik ke saya. Begitulah gosip. Sampai itu terputus, berarti Anda menerima hadiah mobil menuju neraka yang tanpa rem. Lucur terus dia. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, semoga kita dalam kehidupan kita teristimewa secara kasat mata melihat orang-orang yang sakit fisiologis, fisik, mama, papa, oma, opa, atau mungkin pasangan yang lagi sakit flu, mungkin flu kodong cuman. Susahnya kita bikin dia air hangat, taruh dengan minyak kayu putih sedikit. Kita kasih dia air es campur dengan bensin. Susahnya Tetapi juga di samping fisiologis, apakah psikis kita juga mampu untuk melihat ada penyakit yang sedang menggerogoti step by step, tahap demi tahap. Jangan-jangan iri hati, dengki, syakwasangka, negative thinking dan sebagainya mulai menjalar, yang berbahaya pada menular kepada orang lain. Semoga Tuhan memberkati kita semua.